Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Perkenalkan, nama saya Sufat Ali-Nurki dari kelas 9D nomor absen 32. Menstruasi adalah keluarnya darah, cairan jaringan, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Penyebab menstruasi adalah meluruhnya dinding rahim ketika sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Bisa dilihat dari gambar di samping. Nah, ini adalah sel telur yang sudah dilepaskan oleh ovarium. Nah, sel telur ini seharusnya dibuahi oleh sel sperma. Dan ini adalah gambar dinding rahim. Dinding rahim berfungsi sebagai tempat sel telur yang telah dibuahi oleh sel sperma. Namun, jika sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma, maka sel telur akan meluruh. Dan dinding rahim juga ikut meluruh. Dan terjadilah keluar darah. Nah, darah itu dinamakan darah menstruasi. Menstruasi juga dipengaruhi oleh 4 hormon, yaitu hormon progesteron, hormon estrogen, hormon FSH, dan hormon LH. Hormon progesteron dan hormon estrogen biasanya diproduksi di ovarium, dan hormon FSH dan LH diproduksi di kelenjar hipofisis, yaitu di otak. Nah, bisa dilihat ini adalah contoh grafik hormon. Nah, yang merah itu hormon estrogen, yang orange hormon progesteron, dan yang biru hormon FSH, dan hijau adalah hormon LH. Cara membaca grafik tersebut adalah jika grafik naik, maka jumlah hormon itu semakin banyak. Jika grafiknya turun, maka hormon yang dihasilkan semakin sedikit. Siklus menstruasi terdapat 4 fase. Fase pertama, fase menstruasi. Yang kedua, fase proliferasi. Yang ketiga, fase ovulasi. Dan yang keempat, fase sekretori. Yang pertama adalah fase menstruasi. Fase menstruasi terjadi pada hari ke-0 sampai hari ke-5. Bisa dilihat di sini. Nah, pada gambar ini dinding rahim semakin menipis karena meluruh. Setiap harinya meluruh, semakin tipis. Nah, yang terjadi pada fase menstruasi adalah yang pertama, hormon FSH memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Apa itu folikel? Folikel adalah tempat berkembangnya sel telur. Nah, folikel ini akan terus berkembang dan menghasilkan sel telur. Yang kedua, dinding rahim meluruh karena sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Dan begitulah yang dinamakan fase menstruasi yang terjadi pada hari ke-0 sampai hari ke-5. Fase proliferasi terjadi pada hari ke-5 sampai hari ke-14. Bisa dilihat di sini, dinding rahim itu mulai menebal. Bisa dilihat di grafik, hormon yang meningkat adalah hormon estrogen, FSH, dan LH. Apa yang terjadi pada fase proliferasi? Yang pertama, folikel yang tadi itu berkembang hingga menjadi matang. Nah, jika sudah matang itu berarti sudah siap pada hari ke-14 untuk melepaskan sel telur. Yang kedua, folikel menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Bisa dilihat grafik itu. Nah, apa tujuan dari folikel menghasilkan hormon estrogen dan progesteron? Yaitu tujuannya untuk memicu dinding rahim menebal. Nah, apa tujuan dari dinding rahim itu menebal? Tujuannya adalah untuk mempersiapkan tempat sel telur jika dibuahi oleh sel sperma. Nah, yang berikutnya yang terjadi adalah hormon estrogen memicu diproduksinya hormon FSH dan LH. Bisa dilihat di grafik. Fase ovulasi. Ovulasi terjadi pada hari ke-14. Penyebab dari ovulasi itu disebabkan oleh hormon LH yang mencapai puncak dan meningkat secara mendadak. Bisa dilihat ini di grafiknya yang warna hijau. Nah,
Apa yang terjadi jika terjadi ovulasi? Yang terjadi adalah lepasnya sel telur dari ovarium. Lanjut ke fase berikutnya. Fase sekretory terjadi pada hari ke-14 sampai hari ke-28. Nah, fase sekretory terjadi setelah ovulasi. Setelah ovulasi, sel telur kan keluar dari ovarium menuju ke tuba Fallopi. Nah, tuba Fallopi itu dipindahkan terus sampai ke rahim. Nah, seharusnya di tuba Fallopi itu sel telur itu harusnya dibuai oleh sel sperma. Nah, akibat dari sel telur tidak dibuai oleh sel sperma, maka folikel yang tadi memproduksi sel telur akhirnya kosong. Nah, folikel yang kosong itu disebut corpus luteum. Nah, akibat folikel yang kosong itu, folikel itu tidak menghasilkan hormon estrogen dan progesteron lagi. Apa akibatnya? Nah, akibatnya jika hormon estrogen dan progesteron tidak diproduksi lagi, maka dinding rahim akan meluruh lagi. Nah, dinding rahim meluruh lagi dan sel telur juga meluruh dan terjadilah keluarlah darah menstruasi lagi dan terjadi menstruasi, dan itu disebut siklus menstruasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.